Kita lanjutkan materi kita tentang medan magnet. Saat ini kita membahas tentang gaya magnetik pada kawat berarus beserta pembahasan soal-soalnya. Bagaimana gaya magnetik muncul pada kawat berarus? Kita lihat ada pita aluminium yang terletak di antara dua kutub utara dan selatan. Pita aluminium dihubungkan dengan kawat berarus. Pada saat kawatnya belum dialiri arus listrik atau saklarnya dalam keadaan terbuka, pita aluminiumnya tampak mendatar. Bagaimana kalau saklarnya di posisi tertutup atau arusnya mengalir? Ini kutub positif, yang panjang menunjukkan kutub positif, yang pendek menunjukkan kutub negatif. Arus keluar dari kutub positif dari sumber tegangan mengarah ke atas. Terlihat bahwa arah arusnya mengarah ke sana melewati dua kutub utara dan selatan. Setelah saklarnya tertutup, arusnya mengalir, pita aluminiumnya dalam keadaan mengembang ke atas. Ini menunjukkan bahwa ada gaya magnetik pada pita aluminium. Mengembangnya arah ke atas pada pita aluminium itu ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Kita gunakan aturan tangan kanan pada keadaan ini. Garis gaya medan magnet itu bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan. Jadi garis gaya magnet ditunjukkan dengan arah 4 jari, itu menunjukkan nilai B-nya buat medan magnetnya. Kemudian kita lihat arah arusnya. Arah arusnya kalau digambarkan ini menuju ke mata kita, dan tampak gaya magnetnya itu ditunjukkan dengan telapak tangan. Jadi telapak tangan menuju ke atas. Itulah mengapa pita aluminiumnya itu mengembang ke atas atau mengarah ke atas, karena ada gaya magnetik yang dilambangkan dengan F atau dengan nama lainnya gaya Lorentz. Seberapa besar gaya magnetiknya pada kawat berarus itu ditentukan dengan medan magnetnya, kuat arusnya, dan panjang kawatnya, sehingga gaya magnetnya atau gaya Lorentznya dirumuskan I kali L kali B. Jadi gaya magnet adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Rumus ini digunakan untuk kuat arus dan medan magnetnya itu saling tegak lurus atau sudutnya 90 derajat. Bagaimana kalau kuat arus dengan kuat medan magnetnya itu membentuk sudut theta? Untuk keadaan kawat seperti ini, gaya magnetnya atau gaya Lorentznya dirumuskan I kali L kali B sin theta. Dengan F adalah besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz, satuannya Newton. B adalah kuat medan magnet, satuannya Tesla. I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. L adalah panjang kawat, jadi panjang kawat yang dialiri arus listrik. Sedangkan theta adalah sudut antara kuat medan magnetnya B dengan kuat arus I. Kita lihat contoh soal gaya magnetik. Soal pertama, seutas kawat panjangnya 50 meter mengalirkan arus listrik dari barat ke timur dengan kuat arusnya 10 ampere. Kawat tersebut dipengaruhi oleh medan magnet homogen dari selatan ke utara. Tegak lurus kawat sebesar 4 mili Tesla. Tentukanlah besar dan arah gaya Lorentz yang dialami kawat. Jadi dari soal ini bisa kita ketahui panjang kawatnya itu L 50 meter, kuat arusnya I 10 ampere, medan magnetnya B itu 4 mili Tesla. Mili kita rubah menjadi 10 pangkat min 3, jadi 4 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Yang ditanya F-nya dan arahnya. Kita jawab, karena ini tidak disebutkan sudutnya, maka kita menggunakan persamaan F sama dengan I kali L kali B. Dengan I 10 ampere, L-nya 50 meter, B-nya 4 kali 10 kali 3, kita kalikan, dapatlah hasilnya 2 Newton. Itu nilai besar gaya Lorentznya. Sekarang kita cari arah gaya Lorentznya. Untuk mencari arah gaya Lorentz, kita gunakan aturan tangan kanan. Untuk memandunya, kita menggunakan arah mata angin. Kita tentukan dulu arah B-nya. Medan magnetnya bergerak dari selatan ke utara. Jadi tanda 4 jari kita itu mengarah dari selatan ke utara. Kemudian arusnya dari barat ke timur.
Jadi dari barat ke timur. Jadi ibu jari kita mengarah ke timur, tampak bahwa telapak tangan kita, kalau kita arahkan mendatar, telapak tangan kita mengarah ke atas. Jadi arah gaya lorennya mengarah ke atas. Contoh soal yang kedua tentang gaya magnetik. Ada kawat AB yang memiliki panjang 8 cm dialiri arus listrik sebesar 4 ampere dari A ke B dengan arah ke barat. Kawat tersebut memotong medan magnetik dengan sudut 30 derajat sehingga kawat mengalami gaya sebesar 12 Newton. Tentukan besar medan magnet yang menyebabkan gaya tersebut. Jadi dari soal diketahui panjangnya 8 cm dilambangkan dengan L, arusnya 4 ampere dilambangkan dengan I, kemudian sudutnya 30 derajat dan gayanya 12 Newton. Yang ditanyakan besar medan magnetnya, berarti yang ditanya adalah induksi magnetnya, B-nya. Kita jawab, dirumuskan gaya magnetnya atau gaya lorennya ILB karena memiliki sudut, kita kalikan sin theta. F-nya 12, I-nya 4, L-nya 0,08, jadikan meter. B, sin-nya sin 30. 4 dikalikan 0,08 hasilnya 0,32, sin 30 nilainya 0,5. Jadi 12 sama dengan 0,16 B. B sama dengan 12 dibagi 0,16, dapatlah nilainya 75 Tesla. Itulah nilai medan magnet yang menyebabkan gaya lorennya. Bagaimana gaya magnet muncul antar kawat berarus? Jika misalkan ada dua buah kawat sejajar yang dialiri arus listrik, maka di sekitarnya akan muncul medan magnet. Setelah muncul medan magnet akan muncul gaya magnetiknya. Kita lihat pada gambar yang pertama, untuk kawat 1 arusnya mengarah ke atas, kita gunakan aturan tangan kanan. Di sebelah kanannya 4 jari kita akan menuju masuk bidang kertas, ditandai dengan tanda cross. Jadi di kawat kedua, kuat medan magnetnya mengarah masuk ke dalam bidang kertas, sedangkan ibu jari kita itu mengarah ke atas. Jadi telapak tangan kita itu menuju ke arah kiri. Jadi nilai yang dikatakan gaya magnetik F21. Seberapa nilainya besar F21? Dirumuskan B1 kalikan I2 kalikan L. Kenapa B1? Karena di kawat kedua medan magnetnya itu adalah pengaruh terhadap kawat pertama. Dirumuskan μ0 kali I1 per 2 pi A. Jadi F21 nilainya sama dengan μ0 kali I1 kali I2 kalikan L panjang kawat per 2 pi A. A adalah jarak antar kedua kawat. Sekarang kita lihat pada kawat yang kedua. Pada kawat yang kedua kita gunakan aturan tangan kanan. Jempol kita atau ibu jari mengarah ke atas. 4 jari kita letakkan di sebelah kiri, itu mengarah keluar atau menuju mata kita, maka ditandai dengan tanda dot. Sehingga pada kawat ke-1, kalau kita gunakan aturan tangan kanan, jempol kita di kawat 1 itu mengarah ke atas, 4 jari kita itu mengarah ke mata kita, maka telapak tangan menuju ke kanan. Jadi muncullah gaya F12. F12 dirumuskan dengan B2 kalikan I1 kalikan L. Kenapa B2? Karena pada kawat yang ke-1 gaya magnet yang muncul adalah kawat pengaruh B2, kawat kedua. Sehingga F12 dirumuskan μ0 kali I2 kali I1 kalikan L per 2 pi A. Tampak bahwa kedua rumus ini memiliki nilai yang sama. Jadi untuk kawat yang searah bisa kita ambil kesimpulan akan muncul gaya tarik-menarik antar kedua kawat dengan nilai yang sama μ0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Kalau arusnya beda arah, maka gaya antar kedua kawat akan saling tolak-menolak. Contoh soal lainnya tentang gaya magnetik pada dua kawat berarus. Dua kawat sejajar, arah arusnya searah, satu sama lainnya berjarak 10 cm. Dialiri arus listrik sama besar. Jika antara kedua kawat timbul gaya tarik-menarik persatuan panjang kawat
sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter, hitunglah besar kuat arus pada setiap kawatnya. Jadi kita gambarkan dulu kedua kawatnya, arahnya searah, misalnya sama-sama ke atas. Tadi sudah disebutkan kalau arah arus kedua kawatnya searah, maka akan muncul gaya magnetnya yang saling tarik-menarik antar kedua kawat. Diketahui soalnya A-nya 10 cm, A adalah jarak antar kedua kawat. 10 cm ini dikonversi menjadi 0,1 meter. Kemudian 2 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter adalah gaya persatuan panjang, F per L. Yang ditanya kuat arusnya. Jadi kita jawab, dirumuskan F per L sama dengan mu0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. F per L nya atau gaya persatuan panjangnya 2 kali 10 pangkat min 4, mu0 nya 4 pi kali 10 pangkat min 7, I kali I, kedua kawatnya arusnya sama, berarti I kuadrat. 2 pi A, A adalah jarak antar kedua kawat tadi 0,1 meter. Pi nya bisa kita coret, 4 dibagi 2 nilainya 2, 2 nya bisa kita coret, jadilah nilainya 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 6, hasilnya sama dengan 100. Jadi I kuadrat sama dengan 100, I nya akar dari 100 jadi 10 ampere. Jadi kuat arus pada setiap kawatnya adalah 10 ampere. I1 10 ampere, I2 10 ampere. Lihat contoh soal gaya magnetik pada 3 kawat berarus. Ada 3 buah kawat panjang ABC dialiri arus listrik disusun seperti pada gambar. Kawat satunya 3 ampere, kawat B nya 1 ampere, kawat C nya mengarah ke atas 2 ampere. Jika panjang ketiga kawatnya 60 cm, yang ditanya resultan gaya magnetnya dan arah pada kawat B nya. Jadi dari gambar bisa kita tuliskan yang diketahui. IA nya 3 ampere, IB nya 1 ampere mengarah ke bawah, IC nya mengarah ke atas 2 ampere, panjang kawatnya 60 cm atau 0,6, jarak kawat antara A dengan B 3 cm atau 0,03, jarak kawat B dengan C 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan adalah gaya pada B dan arah gayanya. Kita jawab, kita gambarkan kembali ketiga buah kawat. Perhatikan kawat A dengan kawat B, arah arusnya saling beda arah. Arus A mengarah ke atas, arus B nya mengarah ke bawah. Jadi kalau beda arah, maka gaya loren kedua kawat akan saling tolak menolak. Di B mengarah ke kanan, sedangkan di A mengarah ke kiri. Ini F, B, A. Bagaimana kawat B dengan kawat C? Kawat B dengan kawat C juga saling beda arah. Karena saling beda arah, maka gaya lorennya kedua buah kawat akan saling tolak menolak. Di B nya, FBC nya mengarah ke kiri, sedangkan di kawat C FBC nya mengarah ke kanan karena saling tolak menolak. Karena yang ditanya pada kawat B, maka kita lihat pada kawat yang B saja, arah kedua kawatnya saling beda arah. Sekarang kita hitung FBA dengan FBC nya. Untuk FBA dirumuskan mu0 kali IA kali IB kalikan L per 2pi AB, jarak antara kawat A dengan kawat B. Kita masukkan nilainya, mu0 nya 4pi kali 10 min 7, IA nya arus kawat A nya 3 ampere, IB nya kawat B nya 1 ampere, L nya panjang kawatnya 60 cm atau 0,6 meter, 2pi AB. Jarak antara kawat A dengan kawat B adalah 3 cm atau 3 kali 10 min 2. Jadi pi nya bisa kita coret, 4 dibagi 2 2 kali 3 kali 0,6, hasilnya 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton. Itu nilai FBA nya. Sekarang kita cari FBC nya. FBC sama dengan mu0 kali IB kali IC kalikan L per 2pi ABC. mu0 nya 4pi kali 10 pangkat min 7, IB nya tadi nilainya 1 ampere, IC nya arus pada kawat C 2 ampere, panjang kawatnya 0,6, 2pi ABC, jarak antara kawat B dengan C
adalah 4 cm, 4 kali 10 pangkat min 2. I nya bisa kita coret, cret, 2 nya bisa kita coret, cret, 4 nya juga bisa kita coret. Jadilah nilainya 0,6. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 5. Hasilnya FBC sama dengan 0,6 kali 10 pangkat min 5. Sekarang kita lihat pada kawat FB gayanya ada dua, FBA dengan FBC yang saling berlawanan arah, sehingga kita kurangkan. Jadi FB sama dengan FBA dikurangi FBC. FBA nya 1,2 kali 10 pangkat min 5, FBC nya 0,6 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya 0,6 kali 10 pangkat min 5. Itulah nilai resultan gaya pada kawat B. Sekarang kita lihat arahnya kemana. Kita lihat FBA dengan FBC nilainya berbeda. FBA nya lebih besar daripada FBC, maka arahnya mengarah ke kanan. Kenapa mengarah ke kanan? Kita lihat FBA nya mengarah ke kanan karena FBA nya lebih besar daripada FBC. Contoh soalannya tentang gaya magnetik pada kawat lurus dan kawat persegi panjang berarus. Ada kawat panjang PQ dialiri arus listrik 10 ampere dan kawat persegi panjang ABCD dialiri arus listrik 5 ampere seperti pada gambar berikut. Jadi ada gambar kawat PQ 10 ampere dan kawat persegi panjang ABCD dengan arus listriknya 5 ampere. Yang ditanya, tentukanlah resultan gaya yang dialami oleh kawat PQ dan arahnya. Dari soal diketahui I PQ arus kawat PQ 10 ampere, arus pada AB, arus pada BC, arus pada CD, dan arus pada AD 5 ampere. Jadi kawat persegi panjang ini kita potong-potong menjadi 4 bagian panjang: kawat AB, kawat BC, kawat CD, dan kawat AD. Kemudian jarak antar kawat AD dengan kawat PQ. Jadi karena yang ditanya adalah resultan gaya pada kawat PQ, jadi acuan jaraknya itu terhadap kawat PQ. AAD adalah jarak kawat PQ terhadap kawat AD, jadi sama dengan 1 cm. Ini adalah AAD atau sama dengan 0,01 meter. Kemudian jarak ABC maksudnya adalah jarak kawat PQ terhadap kawat BC. Jadi di sini disebutkan 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian L adalah panjang kawatnya. Panjang kawat mana? Panjang kawat PQ, karena yang ditanya adalah resultan gaya pada kawat PQ. Jadi karena acuannya PQ, kita ambil lurus di sini. Jadi terlihat panjang BC sama dengan 20 cm. Artinya panjang kawat PQ yang diperhitungkan adalah 20 cm juga, sama dengan 0,2 meter. Jadi yang ditanyakan adalah besar gaya magnetiknya pada kawat PQ dan arahnya. Kita jawab. Sekarang kita lihat dari gambar ini. Misalkan kita potong kawat AB. Pada kawat AB, jika kita menggunakan aturan tangan kanan, ibu jarinya mengarah ke sana. Pada kawat PQ, di titik ini tidak terjangkau medan magnetnya atau tidak terdapat medan magnet karena pengaruh kawat AB. Otomatis gaya magnetnya yang ditimbulkan oleh AB itu tidak ada. Jadi di sini gaya magnetnya untuk kawat AB tidak ada. Sekarang kita lihat kawat BC. Kawat BC arah arusnya mengarah ke bawah, sedangkan kawat PQ arah arusnya mengarah ke atas. Jadi arah arusnya itu beda arah. Tadi disebutkan kalau dia beda arah maka akan saling tolak menolak. Gaya magnetiknya pengaruh kawat BC disimbolkan dengan FBC mengarah ke kiri pada kawat, atau di sini juga mengarah ke kanan pada kawat BC. Jadi pada kawat BC dengan kawat PQ saling tolak menolak. Sekarang kita lihat kawat CD. Kawat CD, jika kita menggunakan aturan tangan kanan, pada kawat PQ tidak muncul medan magnetnya, sehingga tidak ada gaya magnetnya juga. Maka ini bisa kita coret atau kita abaikan. Sekarang kita lihat kawat AD atau kawat DA. Kawat AD arah arusnya ke atas, sedangkan kawat PQ arahnya juga ke atas. Artinya kedua kawat ini searah. Jadi dikatakan tadi kalau searah akan muncul gaya magnetnya yang saling tarik menarik.
digambarkan pada kawat Q-nya FAD-nya mengarah ke kanan, pada kawat AD-nya mengarahnya ke kiri. Ini FAD. Jadi ada dua gaya FAD-nya yang saling tarik-menarik. Karena yang ditanya pada kawat PQ saja, gaya yang dialami oleh kawat PQ saja, gambar yang di AD dengan gambar FBC ini tidak usah kita perhatikan. Jadi yang kita lihat hanyalah gaya yang dialami pada kawat PQ. Jadi gaya yang dialami pada kawat PQ ada FAD dengan ada FBC. Sekarang kita cari masing-masing gayanya. FAD sama dengan mu0 kali IPQ kalikan IAD kalikan L panjang kawatnya per 2pi jarak antara kawat PQ dengan kawat AD. FAD sama dengan mu0-nya 4pi kali 10⁻⁷ tetapannya. IPQ arus pada PQ tadi 10 ampere, IAD-nya 5 ampere, dan panjang kawatnya atau L-nya ini 0,2 meter. 2pi jarak antar kawat PQ dengan kawat AD itu 1 cm atau 10⁻⁻². Jadi yang sama kita coret, pi-nya kita coret, 10 dikalikan 0,2 itu sama dengan 2. Jadi ini bisa kita coret juga. 4 kali 5 sama dengan 20. Ini 10⁻⁷, 10⁻⁴ naikkan jadi plus 2, hasilnya 2 kali 10⁻⁴ Newton. Ini nilai FAD. Sekarang kita cari FBC. Dirumuskan mu0 kali IPQ kali IBC kalikan L per 2pi jarak antara kawat PQ dengan kawat BC. Mu0-nya 4pi kali 10⁻⁷, IPQ-nya 10 ampere, IBC-nya 5 ampere. Jadi sama, L-nya 0,2 ampere. Jarak antar kawat PQ dengan kawat BC sama dengan 10 cm atau 10⁻⁻⁴. Jadi ini bisa kita coret, 10 kalikan 0,2 nilainya 2. Jadi dihasilkan 0,2 kali 10⁻⁴. Sesudah mendapatkan nilai FAD dengan FBC, jadi pada kawat PQ kedua gaya FAD dengan FBC saling berlawanan arah. Karena saling berlawanan arah, maka vektor gaya pada PQ kita kurangkan. FAD dikurang FBC. Kenapa FAD yang positif? Karena FAD-nya nilainya lebih besar dibandingkan FBC. Jadi FAD-nya 2 kali 10⁻⁴, FBC-nya 0,2 kali 10⁻⁴ Newton. Jadi dikurangkan 2 dikurangi 0,2 sama dengan 1,8 kali 10⁻⁴ Newton. Itulah nilai resultan gaya yang dialami pada kawat PQ. Kemudian arahnya kemana? Tadi disebutkan FAD-nya nilainya lebih besar daripada FBC. Karena FAD-nya lebih besar daripada FBC, kita lihat arah FAD. FAD-nya mengarah ke kanan, maka arahnya ke kanan. Jadi resultan gaya yang dialami kawat PQ mengarah ke kanan.